Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputura Estiawati. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Bali Internasional. Jadi, tujuan saya di sini adalah saya akan menjelaskan materi tentang persiapkan laporan dan teknik membaca, mendengarkan, dan berbicara secara efektif. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Jadi, materi yang pertama itu adalah laporan. Nah, seperti yang kita ketahui, laporan itu adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Nah, pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Kemudian, laporan juga dapat diartikan sebagai suatu bahan yang diperoleh dari hasil proses data, hasil suatu penelitian, atau hasil dari suatu riset terhadap suatu masalah. Nah, fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor, dapat dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri. Nah, ketika si pelapor telah melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Terdapat beberapa fungsi dari laporan. Yang pertama itu sebagai bahan pertanggungjawaban. Jadi di sini laporan disusun untuk melaporkan kegiatan yang sudah berlangsung. Kemudian sebagai alat menyampaikan informasi agar tidak terjadinya miskomunikasi dalam sebuah organisasi. Kemudian sebagai alat pengawasan. Nah, di mana di sini laporan itu bertujuan untuk melaporkan kegiatan yang memang benar terjadi adanya. Kemudian sebagai bahan penilaian, jadi untuk meningkatkan prospek kerja ke depannya. Dan yang terakhir itu adalah bahan pengambilan keputusan. Adapun tujuan dari laporan, yang pertama itu adalah mengidentifikasi atau menggambarkan suatu kegiatan. Yang kedua, itu mendokumentasikan rangkaian dan catatan selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, itu adalah menguraikan peristiwa atau tindakan. Yang keempat, itu adalah memberikan informasi, fakta, dan kondisi seobjektif mungkin terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Yang kelima, itu adalah memenuhi syarat dalam sebuah kesepakatan. Dan yang keenam, itu adalah menjadi bahan penelitian. Ciri-ciri laporan. Jadi terdapat beberapa ciri-ciri laporan. Yang pertama itu adalah terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Yang kedua itu adalah bahasa yang digunakan jelas agar pembaca laporan dapat memahami dengan tepat tanpa menimbulkan persepsi. Yang ketiga itu adalah ditulis secara sistematis berurutan. Dan yang terakhir itu adalah teks laporan kegiatan dilengkapkan dengan bukti yang memperkuat objektivitas laporan. Adapun syarat-syarat kualitas laporan, yang pertama itu adalah objektif. Jadi, deskripsi dari kenyataan dan disusun berdasarkan fakta yang spesifik. Kemudian lengkap. Nah, di sini laporan dikatakan lengkap isinya apabila semua bagian-bagian penting dalam laporan itu ada. Jadi yang ketiga itu adalah menarik. Jadi di sini laporan disajikan dengan baik sehingga mempermudah pembaca memahami isi dari laporan. Dan yang terakhir itu adalah komunikatif. Jadi menggunakan bahasa yang baik, benar, serta mudah dimengerti. Langkah pokok pembuatan laporan, yang pertama itu adalah menetapkan tujuan laporan. Jadi pembuat laporan harus tahu untuk apa laporan dibuat dan siapa yang akan membaca laporan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah menetapkan bahan laporan. Jadi bahan laporan di sini itu bisa berupa surat keputusan, notulen hasil rapat, buku-buku pedoman, hasil kegiatan, hasil penelitian maupun hasil diskusi. Yang ketiga itu adalah menentukan cara dengan melakukan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data yang di sini tuh bisa dilakukan dengan wawancara, itu mengumpulkan dokumen pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat itu adalah mengevaluasi data. Jadi data yang telah dikumpulkan dievaluasi untuk dibuat suatu simpulan. Dan yang terakhir itu adalah membuat kerangka laporan. Jadi kerangka laporan dibuat sesuai dengan sistematika laporan tersebut. Bahasan yang kedua itu adalah membaca yang baik. Jadi membaca itu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mencari, melihat, dan memahami isi suatu bacaan atau tulisan. Di sini
ada manfaat membaca yang baik. Yang pertama itu adalah meningkatkan kapasitas berpikir. Jadi pengembangan kemampuan berpikir di setiap individu itu dapat dicapai melalui kegiatan membaca. Jadi selama membaca, individu itu dapat memperoleh pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan kapasitas berpikirnya. Selanjutnya itu adalah meningkatkan keterampilan menulis. Jadi di sini kegiatan menulis itu selalu berkaitan dengan kegiatan membaca. Jadi penulis yang banyak membaca akan memiliki kemahiran dalam memilih kata dan menggunakan permainan kata. Adapun teknik membaca, yang pertama itu adalah membaca teliti, yaitu membaca yang penekanannya diarahkan pada keterampilan memahami dan menguasai isi bacaan. Yang kedua yaitu adalah membaca pemahaman, yaitu membaca yang penekanannya diarahkan pada keterampilan memahami dan menguasai isi bacaan. Yang ketiga itu adalah membaca ide, yaitu membaca dengan maksud mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Yang keempat itu adalah membaca telaah bahasa, dan yang terakhir itu adalah membaca kritis, yang dimana membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis. Jadi bukan hanya mencari kesalahan. Di sini ada ciri pembaca yang efisien. Yang pertama itu adalah membaca hendaknya sekali memejamkan mata atau melihat ke arah yang jauh. Kemudian cahaya penerangan yang cukup kuat hendaknya datang dari belakang pembaca. Kemudian membaca hendaknya dilakukan di meja baca, jadi membaca tidak disarankan di tempat tidur. Dan yang terakhir itu adalah jarak mata dari buku sekitar 25-30 cm. Jadi di sini seseorang itu dapat dikatakan sebagai pembicara yang baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu membaca secara rutin dan mempunyai kesenangan menulis atau mengarang, cepat menangkap isi bacaan, membaca dengan cepat, berbicara secara ilmiah, dan yang terakhir yaitu adalah membaca sampai tuntas. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah konsep mendengarkan yang efektif. Nah, pada setiap komunikasi yang berjalan secara berhasil dan sesuai dengan rencana itu karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pembicara dan pendengar. Jadi keduanya memiliki peran masing-masing sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Nah, dapat dikatakan efektif apabila komunikasi yang dilakukan mempunyai sama pengertiannya. Di sini ada proses mendengarkan yang efektif. Yang pertama itu adalah mendengarkan, yaitu menangkap, dapat mengenal dan mengetahui maksud yang terucapkan lewat nada, raut wajah, gerak, dan lain-lain. Kemudian ada pemahaman, jadi topik pembicaraan yang disampaikan disusun dan diulang kembali sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih memahaminya. Kemudian yang ketiga itu adalah mengingat. Nah, setelah memahami informasi yang telah disampaikan, kemudian melakukan pengujian kemampuan. Yang keempat itu adalah menafsirkan. Jadi penafsiran itu merupakan proses memahami pesan yang disampaikan sesuai dengan ide, harapan, dan pengalaman pribadi. Dan yang terakhir itu adalah mengevaluasi, yaitu dengan kecakapan berpikir, pendengar menilai yang diungkapkan oleh pembicara. Jadi membedakan fakta dan opini serta mengevaluasi bukti-bukti yang dikemukakan pembicara. Adapun cara mendengarkan yang efektif, yang pertama itu adalah mencoba memahami pokok pikiran atau ide utama pembicaraan, kemudian hindari gangguan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga itu adalah memperhatikan komunikasi nonverbal. Selanjutnya itu adalah membuat catatan jelas dan singkat, dan yang terakhir itu adalah membuat kesimpulan atau apa yang menjadi inti dari pembicaraan. Pembahasan selanjutnya itu adalah konsep berbicara yang efektif. Jadi berbicara efektif itu pada prinsipnya itu adalah berbahasa seperlunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi berbicara itu adalah berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang disampaikan, baik itu perasaan, ide, ataupun gagasan.
Adapun tujuan mempelajari bicara yang efektif itu adalah hemat waktu. Jadi berbicara to the point sehingga tidak membuat pendengar merasa bosan, kemudian membuat hubungan yang kuat. Jadi kita mengetahui cara berbicara efektif akan membuat hubungan kita itu menjadi lebih kuat. Jadi hubungan antara pembaca dan pendengar. Kemudian yang ketiga itu adalah pesan tepat sasaran. Jadi memahami cara berbicara efektif itu akan membuat pesan yang disampaikan itu tepat sasaran. Kemudian yang terakhir itu adalah dibutuhkan di bidang pekerjaan. Nah, pekerjaan dalam bidang barang ataupun jasa pasti selalu membutuhkan kemampuan berbicara yang efektif. Jadi sangat disarankan kita mempelajari bicara yang efektif. Nah, di sini adapun menyusun pembicaraan yang efektif, yang pertama itu adalah berpikir sebelum berbicara. Jadi kita disarankan menyusun kalimat yang ingin disampaikan untuk menghindari pesan yang salah ataupun yang membingungkan. Kemudian kenali lawan bicara. Jadi kita tidak bisa menganggap semua orang sama karena pengetahuan dan daya tangkap setiap orang itu berbeda-beda. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai pembicaraan kita harus mengenali lawan bicara kita. Dan yang ketiga itu adalah membuat pernyataan ringkas efektif. Jadi di sini tujuan dari membuat ringkasan itu adalah untuk menegaskan maksud dari pembicaraan. Yang selanjutnya itu adalah memberikan gambaran. Jadi memberikan contoh kasus mengenai konsep bahasan pada lawan bicara dapat membantu untuk menyampaikan pesan yang kita maksud. Kemudian hindari kata tidak penting, menghindari kata jadi, ya, dan lain-lainnya. Jadi ini tuh muncul ketika kita ingin mengisi kekosongan dalam pembicaraan atau membutuhkan jeda untuk berpikir. Nah, di sini ada prinsip-prinsip berbicara. Yang pertama itu adalah prinsip motivasi, prinsip keinderaan, alat bantu penyajian, prinsip perhatian, prinsip ulangan, dan gaya bahasa. Di sini penjelasan yang pertama itu adalah prinsip motivasi. Nah, berbicara dengan prinsip motivasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memberikan dorongan, yaitu dengan cara mengutarakan pentingnya bahan yang akan dibicarakan. Kemudian menokohkan, jadi seseorang atau para pendengar itu menimbulkan rasa senang dan membesarkan hatinya. Yang ketiga itu adalah dorongan ingin mengetahui cara ini dipergunakan karena pada dasarnya setiap manusia itu selalu mempunyai dorongan ingin mengetahui baik yang menyangkut dirinya maupun hal-hal yang lain. Yang kedua itu adalah prinsip perhatian. Jadi seorang pembicara harus mampu menarik perhatiannya. Di antaranya itu adalah hal-hal yang aneh. Jadi seseorang pembicara itu dapat memberikan contoh-contoh yang aneh. Jadi pendengar itu akan terpukau perhatiannya dan timbul rasa ingin mendengarkan apa yang disampaikan pembicara. Kemudian yang kedua itu adalah hal-hal yang menarik perhatian. Jadi seseorang itu harus menuntun terlebih dahulu jalan pikiran pendengarnya. Kemudian ada hal-hal yang mencolok atau dominan. Jadi di sini tuh dapat digunakan untuk menarik perhatian pendengar pada pokok-pokok pembicaraan. Dan yang terakhir itu adalah hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu adalah prinsip keinderaan. Jadi di sini prinsip keinderaan yang dimaksud itu adalah yang pertama itu adalah OHP atau overhead projector. Jadi proyektor yang dapat memantulkan tulisan atau gambaran pada transparasi ke layar putih. Kemudian yang kedua itu adalah film, yaitu memberikan ceramah dengan menggunakan film. Yang ketiga itu adalah tape recorder ya. Jadi tape recorder ini tuh diputar sebagian, didiskusikan dan diambil kesimpulannya. Nah, yang keempat itu adalah prinsip ulangan. Jadi, persiapan penyajian dan penutup pembicaraan dengan ringkas, dan di dalam penutupan pembicaraan itu perlu dikemukakan hal-hal yang penting. Dan yang kelima itu adalah alat bantu penyajian. Nah, alat bantu dalam penyajian pembicaraan seperti alat peraga slide proyektor, film proyektor, OHP, dan LCD. Dan yang keenam itu adalah gaya bahasa. Jadi, gaya bahasa yang dimaksud di sini itu adalah gerak-gerik, air muka, dan gerakan badan, tangan, kepala itu harus disesuaikan dan harus mengikuti isi dari pembicaraan. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.